Nah, orang ini menjawab begini, oke Gus, nanti saya ganti rugi. Kerugiannya Gus Nur semua saya ganti. Berapa miliar saya ganti. Ayo, saya ajak main-main ke rumahnya Pak Jokowi. Ya, sekalian nanti kita lihat ijazah aslinya di sana. Nah, itu. Di situ saya tegas. Seandainya penduduk bumi ini ngantri semua ke rumahnya rezim itu, saya akan tetap sendirian, saya tidak akan ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya harus menanggapi fenomena ya kehadiran Bang Egy Sujana dan Bang Damai Lubis yang sowan ke rumahnya mantan Presiden Jokowi. Jadi gini saudaraku, yang lain sudah berkomentar, yang lain sudah ngomong ya, sekarang giliran saya. Poin pertama yang jelas, kalau ibarat pertandingan, ibarat tinju kayak apa kayak ya, yang jelas dalam hal ini Bang Egy, Bang Damai Lubis kalah telak ya. Itu pendapat saya pertama. Beliau kalah telak oleh Jokowi 1-0, bahkan 10-0, bahkan mungkin 1000-0 ya, kalah telak, dan kekalahannya ini tercatat dalam sejarah. Itu poin pertama. Poin kedua, saya yakin Bang Egy itu maunya pertemuan itu dirahasiakan, tidak dipublis ya. Tapi kalau akhirnya bocor seperti ini, saya nggak kaget ya. Pasti yang bocorkan ini dari pihak projonya. Dulu saya pernah 7 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, sama kameramen ini di Polres Semarang ya, di Polres Semarang saya dengan ormas ya, salah satu ormas dibikin disuruh membuat surat pernyataan permohonan maaf dan pernyataan, disuruh tanda tangan, dan saya nggak mau waktu itu, saya nggak mau tanda tangan. Ini apa ini? Urusan begini kok tanda tangan pernyataan minta maaf gini, saya nggak mau. Sudah silaturahim dimediasi oleh polisi-polisi, tanda tangan salaman kan sudah, nggak perlu tanda tangan pernyataan macam-macam. Nah, waktu itu petugasnya ngomong sama saya, anu Gus, ini hanya untuk formalitas sajalah, untuk arsip kami, bla 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 bla. Insya Allah ini nggak bocor kok Gus, dan ini kan nggak ada yang dirugikan. Ya oke lah kalau gitu, tanda tangan saya ormasnya tanda tangan di situ di Polres Semarang, waktu Polda Semarang apa Polres Semarang saya lupa. Ternyata pulang dari situ menuju ke hotel, belum sampai hotel, tanda tangan surat saya meminta maaf itu sudah beredar di medsos. Nah, jadi pengkhianat semua. Jadi mungkin Bang Egy ini mengalami juga ini, ternyata dibocorkan juga video-video yang bukan untuk konsumsi publik. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saya mungkin loh ya, Bang Egy itu kan dalam kondisi yang tidak sehat, dan beliau itu berapa kali pamit sama saya mau berobat ke luar negeri, tapi nggak bisa karena dicekal. Ya mungkin akhirnya Bang Egy merendahkan egonya, datang ke rumahnya Jokowi untuk minta dicabut cekalnya supaya bisa berobat ke luar negeri. Walaupun alasan itu sebenarnya tidak bisa saya terima, ya tidak bisa diterima oleh siapapun seandainya itu benar ya. Karena Jokowi itu sudah bukan apa-apa. Urusan cekal-mencekal itu emigrasi, bukan Solo. Oke. Lalu kemudian ya inilah hitam putihnya dunia ya. Sekarang putih, besok hitam, sekarang putih. Itu begitu, hati orang berubah. Ya memang begitu ya. Saya belum bisa menyampaikan Bang Egy ke level pengkhianat, belum ya. Saya belum bisa, tapi intinya saya kecewa saja ya dengan kejadian itu. Oke, yang kemudian gini teman-teman. Inilah ini skema ya, atau cara atau strategi politik pecah belah. Ya, begini nih, ini mahir mereka ya. Rezim Jokowi mahir kalau urusan-urusan seperti ini, memecah belah perjuangan ya kan. Halah tinggal nunjukkan ijazah aslinya, dah selesai. Katanya mau dibawa ke pengadilan kalau hakim yang minta, ternyata yang nggak datang. Udah makan korban rakyat di penjara, ternyata nggak ada ijazahnya. Kan apa ya, rusak, dolim, jahat ya. Sekarang pakai politik adu domba, pakai politik pecah belah ya kan, dengan skenario begitu rupa. Datang saya di channel ini, Egy dan Damai Lubis itu lupa dengan azab sebagai penjilatnya ya. Mudah-mudahan menunjukkan jalan bagi orang perjuangan menegakkan kebenaran. Nah, dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini berjuang terus ya, ROCS pasti memberi jalan
dalam kasus ijazah ini. Nah, Egy Sujana pengkhianat dulu ngapain Ustadz Ijazah Mulyono. Akhirnya menyerah tanpa tanding memalukan seperti Mulyono. Nah, betul Gus Nur tak heran ya termul dengan segala cara dihalalkan. Publik yakin pejuang sejati kebenaran Bung Rismon CS. Uang bisa merubah apapun ya, walaupun dia orang alim, orang yang dianggap baik, dengan kertas setan bisa berbalik pikiran. Ya, itulah yang pengikut setan, otak waras rakyat. Sabar Gus ya, sudah nampak di masyarakat siapa yang pengkhianat dan pecundang dan siapa yang makhluk karima yang berjuang di jalan kebenaran. Ya, pasti sudah hilang akal sehat ya, sehingga tergiur dengan dunia, takut akan kematian hingga hilanglah iman. Jokowi sebetulnya ya sudah kalah ya. Egy Sujana sudah disuat, sudah mekunawang. Harvan Egy Damai Haris Lubis. Nah, berjuang belum selesai ya. Ada yang menyerah bang, ya, bikin malu malah jadi tertawaan rakyat kecil. Nah, di akhir zaman banyak pengikut di Dajjal ya, pendusta, pengkhianat, penipu. Hai termul-termul pertubat sebelum aja Allah. Jadi itu marem jelas Jokowi pembohong, penipu, pengkhianat ya, dibela. Lihat apa ya dulu teman Khonis Nudin, sekarang musuh ya. Ada apa? Ternyata ada uang 100 M. Mantap sebagai orang tersebut ya mendapat balasan dari Allah ya, kelakuan yang munafik itu. Nah, lagi orang berjuang ya ijazah palsu ini Egy dan Hari Lubis malah masuk kadang ya, lawan sudah hilang akal apa. Jika mencari pamor, uang bisa merubah ya, tapi jika otak waras dan teguh dengan keyakinan. Nah, dengan berdasarkan bukti, bukan hanya semata asumsi ya, tapi sejalipun kunyit mau runtuh, keyakinan tetap melekat dan dipertahankan. Nah, Egy berbelok arah ya ke kiri, tapi sekonyong-konyong belok kanan. Yakin si Egy dan itu dalam kebingungan, mau belok kiri tidak dapat. Ya, ke kanan hati bertolak belakang karena ada lantas belok kanan. Nah, urusan kaur-kaur selama ini dianggapnya angin palu yang penting ngalir. Nah, rupanya Egy Sujana membela Jokowi atau PKI. Nah, nenek moyang Bang Egy coba selidiki, mungkin dulu pengkhianat ya, anggota Kenli Belanda. Biarlah orang munafik seperti Egy mengalami azab yang akan menimpa dirinya sebagai hukuman bagi pengkhianat. Tapi entah dikasih penyakit bertau atau menikmati kegelisahan di setiap saat. Nah, bagi ini paling vokal mengunggah ijazah Jokowi ternyata sekarang seperti Uya meleleh. Jadi termul pahlawan kesiangan. Kemana mukanya Bang Egy? Nah, Gus Nur 13 doa 90 pemang TRI under dengan ijazah yang maha kuasa segalanya. Mental cray atau mereka sudah tua, sudah nggak berpenghasilan, mereka mengadakan kebenaran dan kejujuran ya, dan omongan per faktornya. Tapi gadai mereka pada Mulyono ya, nggak ngaruh sama sekali ya, sekali dengan kebenaran dan kejujuran yang diperjuangkan Roy CS, karena Roy CS berbasis ya data dan email ilmiah ya, sedang mereka berbasis terak ya, doang kedang berbungkus agama, tapi punya data dan akademisi ilmiahnya tidak dimiliki. Para penuntut untuk menunjukkan ijazah Jokowi yang asli sudah keterlaluan tidak logis ya. Cukup sudah mau ditunjukkan ijazah aslinya, tapi cenderung bermasalah, bahkan kemungkinan besar tidak ada. Nah, persoalan kecil tentang ijazah tapi imbasnya sangat luar biasa. Ya, hukum dunia tidak ada yang adil. Kalau cangkemnya sudah disumpal duit Jokowi, semuanya akan letoy. Nah, teman-teman, termul dua orang itu mau mempengaruhi dengan uangnya. Ya, majikannya Joko Widodo. Mungkin juga disuruh oleh majikannya. Dan ingat ya, Ustaz Gus Nur itu tipe seperti dirinya. Ya, Gus Nur adalah ulama sejati, selalu ingat kepada Allah. Nah, mantap Gus Nur, pejuang sejati memperjuangkan rakyat Indonesia sejati bersatu.
Ya semua RT sengaja Jokowi tingkir ngulur-ngulur pembuktian padahal nggak ada ijazahnya. Nah, tunggu waktu bang para pengkhianat, banyak bukti orang zolim akan mendapatkan azab kepada Allah. Nah, Egy bertekuk lutut sebelum perang ya berakhir, ijazah yang diprediksi palsu belum jelas. Ya keasliannya, nah wokok endingnya begitu pejuang bermental, keren bernyali rase. Ya, masyarakat bersama Roysuro Rismon Dertiva tetap di pangkuan Ibu Pertiwi, tapi sangat disayangkan Egy dan Damai harus menyerah dan kembali ke pangkuan Jokowi. Sekarang keduanya anggota Termul yang baru, ya mohon untuk dimaklumi. Egy Sujana penjilat juga dikasih duit. Egy langsung soa inilah Egy pasti udah dipenuhi oleh Jokowi, karena mungkin gak gratis Egy itu. Nah, padahal dia sendiri Gus palsu cuman numpang nampang biar spiral. Ya, jadi cuman dengki iri hati kecewa su ginukur kelak setelah Pak S ke tempat Pak Jokowi. Nah, dari semua rangkaian peristiwa yang menyertai isu ijazah palsu Jokowi, terakhir taklunya Egy Sujana, Dadam dan Damai Hari Lubis justru makin menguatkan pendapat bahwa ijazah Jokowi memang palsu. Jika benar ada atau asli, tentunya peristiwa yang membuarkan warga jadi tersangka yang melibatkan para aparat dan UGM tidak perlu terjadi. Ya ingat, Jokowi pasti mati, tapi bangsa ini harus tetap eksis atau jangan korbankan nilai kejujuran hanya melindungi kepentingan Jokowi dan kroninya. Nah, dan untuk aparat hukum jangan manipulasi hukum demi keluarga ya. Jokowi walaupun ijazah aslinya kerusakan 2 periode, tetap jadi melepetkan rakyat Indonesia. Nah, rakyat mau nggak dikasih 1 miliar sama Joko Widodo, tapi dosa ditanggung sendiri. Nah, uang lebih syarat dari godaan Dajjal ya. Uang itu bisa dikatakan bapaknya Dajjal. Sekarang NKRI sudah diserang dengan uang. Nah, kalau tidak mengakui minta maaf, Egy CS kalah sebelum perang ya. Jadi bukannya udah menjalang tua ya, Pak Egy berbuat kebaikan buat bangsa dan negara ini, ya malah jadi pengkhianat dari diri sendiri. Nah, Bang Egy akan menjadi penyakit buat diri Bang Egy, bukan sembuh penyakit ya, malah makin parah. Nah, emang kenapa dipermasalahkan ya? Egy Sujana yang boleh aja dia mentah-mentah maaf sama Pak Jokowi asal Anda tahu Pak Jokowi. Ya siapa membawa ijazah asli tapi di persidangan yang dia laporkan ini